Mungkin kita masuk langsung ke sesi Q&A, tapi tadi sudah ada beberapa yang dijawab oleh Mbak Nita ya, Mbak Nita ya. Ya. Oke, mungkin saya bacakan sekali lagi nanti para roster yang memang mungkin ingin berinteraktif. Nah, kita persilakan ya Mbak Dian ya. Ya, Mbak silakan. Nita ya. Ah, Oke. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, Mbak Nita izin tanya konsep investasi apa yang mungkin dirasa cocok atau tepat bahkan tidak mempunyai risiko yang berdampak untuk karyawan. Jadi untuk karyawan yang level rendah seperti pelaksana, kedua macam investasi apa saja, apa sama dengan konsep menabung biasa di bank konvensional yang dijamin OJK. Mohon Ibu masukan dan pencerahannya. ya. Mbak Nita, Saya silakan. tegasin lagi ya, maksudnya nanti Mbak Dian boleh teruskan ya Mbak. Jadi kan pertanyaannya saya sebagai karyawan, baiknya investasinya kayak apa nih gitu ya. Iya. Nah, eh, yang utama yang perlu saya knowledge-nya yang saya ingin teman-teman dapatkan adalah bukannya produknya, bukan fokus pada produknya, tapi fokus kepada tujuan keuangannya. Karena kita mengelola uang itu tujuannya agar tujuan-tujuan kita yang membutuhkan uang bisa tercapai gitu ya. Tercapai karena memang gajinya kita, karena pendapatan kita bukan dari arah yang tidak benar gitu loh. Misalnya korupsi atau lain sebagainya. Nah, jadi Bapak perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tapi secara umum, kebutuhan itu yang pertama adalah menyiapkan dana darurat dulu. Punya dana darurat dulu. Dana darurat nanti bisa pada instrumen keuangan yang resikonya paling rendah. Setelah punya dana darurat, boleh jadi kan ketika kita punya pengeluaran itu ternyata selisihnya masih banyak gitu. Karena itu yang itu adalah hasil dari atau buah dari kita bisa mengelola keuangan kita gitu. Saya punya sedikit melenceng ya. Saya punya dapat insight dari 2 orang yang benar-benar membuat saya menjalani pengelolaan keuangan itu dengan sangat senang gitu ya, dengan ringan. Itu adalah dari supir taksi dan driver perusahaan tambang di Kalimantan. Si driver perusahaan Korea di tambang, jadi udahlah bukan hanya perusahaan ini ya, swasta gitu ya. Dia sebagai driver, tapi benar-benar bisa punya konsep passive income yang bagus banget. Dia punya istri produktif mengelola mobil-mobil untuk ngangkut pasir. Dan dia punya anak, dia modalin anaknya untuk punya warteg gitu ya. Punya beberapa warteg yang akhirnya punya pendapatan, bukan anak yang masak loh ya, tapi punya properti yang dibuatin untuk warteg yang untuk ada pendapatannya. Jadi boleh jadi dia driver ya, tapi dia punya properti lebih dari satu, dia punya pemasukan income yang dari berbagai sumber, sehingga ketika dia punya gaji, dia punya uang banyak, yang dia pikirin umroh sama siapa lagi ya, saya ngeberangkatin siapa lagi ya, itu gimana saya nggak malu tuh, maksudnya gini, Masya Allah, itu karena dia menjalankan konsep perencanaan keuangan. Yang kedua adalah driver supir taksi. Waktu itu saya lagi hamil, terus gitu dia ngedengerin dia cerita, dia bilang waktu itu si bosnya itu bule bilang, saya mau ngasih kamu uang untuk kamu ngontrak. Terus kata dia gini, Pak boleh dong jangan kasih saya kontrak, tapi kasih saya uang yang Bapak mau kasih itu untuk saya beli rumah, beli aset. Dia langsung kepikiran untuk beli aset. Nggak apa-apa deh, gue susah payah gitu ya, tapi saya punya rumah. Itu dilalanya karena rumah si bosnya itu, si bule itu ada di Kemang, jadi dia dibeliin rumahnya di Bangka, di daerah Bangka. 25 juta in terms of 10 tahun itu menjadi 250 juta. Itu rezekinya ya. Jadi 250 juta sama dia dijual si rumah yang di Bangka itu, dia pindah ke Bekasi, tapi dia jadiin tiga tempat buat ketiga anaknya dan sisa uangnya di deposito, dan dia tetap produktif sebagai supir taksi. Jadi dia menjalani pekerjaannya sebagai supir itu benar-benar lillah ta'ala, dengan artinya ya this is
part of my life untuk produktif, tapi untuk biaya kehidupannya dia sebetulnya financial freedom nggak? Financial freedom gitu. Karena dia clear punya tujuan pengen mapan. Jadi Kak, tadi pertanyaannya, saya produknya mana ya? Itu hanya kendaraan, tapi yang utama adalah what is your purpose Pak terhadap keuangan ini? Maunya apa? Mau masa pensiunnya mau seperti apa? Lalu siapkan dan nggak ada yang nanti kalau hilang gimana? Tambahin pengetahuan, tambahin pemahaman, mitigasi resikonya seperti apa, yang terburuk akan terjadi seperti apa, gitu. Itu Pak Anton yang atas pesan yang mau saya sampaikan dari di luar yang saya tulis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nita untuk jawabannya. Pak Asep Sopyan mungkin sudah cukup Pak Asep ya. Oke, selanjutnya Pak Isanuddin Saputra mungkin sudah Mbak Nita jawab ya. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Isan, saya pernah mendengar bahwa investasi yang paling penting itu investasi dari leher ke atas atau invest pada ilmu-ilmu yang kita butuhkan sebelum terjun ke dunia investasi. Mohon Mbak Nita pencerahannya terhadap hal tersebut, apalagi investasi juga bukan sekedar ilmu keuangan, tapi juga butuh psikologis yang kuat. Terima kasih. Dan sudah dijawab tadi oleh Mbak Nita, setuju sekali. Investasi yang terbaik adalah investasi pengetahuan bagi diri kita, karena sejatinya investasi itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita mengamalkannya dan dengan menyebarkan dan mempraktekannya. Jadi kata kuncinya mengamalkannya ya Mbak Nita ya. Oke, baik. Saya kira udah cukup tuh Mbak Nita tuh pertanyaannya dan jawabannya ya. Oke. Selanjutnya Pak Rahmat Prabowo. Mungkin Pak Rahmat Prabowo ada pertanyaan lagi nih Mbak Nita nih. Mungkin itu aja. Karena yang lain Mbak Nita juga sudah terjawab dengan jelas ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat Prabowo. Izin tanya, oh ini ke Mbak Dian ini. Izin tanya Mbak Dian, bagaimana cara saya melihat bagaimana reksadana tersebut menghasilkan tingkat return yang baik? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau reksadana itu menghasilkan tingkat return yang baik, itu bisa dilihat dari, jadi bukan reksadananya tinggi ya gitu, tapi dia memberikan imbal hasil yang konsisten setiap tahunnya gitu. Jadi nggak harus selalu eksponensial gitu, misalnya 50% setahun, tiba-tiba besok minus atau investasinya nggak ada gitu. Jadi memang dia memberikan return atau imbal hasil yang konsisten setiap tahunnya, tapi yang perlu dipastikan lihat juga situasi kondisi. Kalau kayak force major kayak seperti kemarin yang ada COVID itu kita nggak bisa bilang ya, karena kayaknya hampir semua reksadana turunnya ampun-ampunan gitu. Terus ketika kayak misalnya ada perang kemarin itu juga kan sebenarnya berdampak sedikit banyak berdampak gitu. Jadi memang kalau untuk force major kita harus perhatikan itu juga. Jadi yang kata kuncinya adalah memang konsistensi, terus memilih perusahaan manajer investasi yang memang yang sudah terpercaya gitu. Artinya yang dia bukan yang baru meletek kemarin gitu, yang memang sudah berpengalaman di industri ini, seperti itu sih Pak Anton. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaannya Pak Rahmat Prabowo ya, seperti itu. Dan oh ya, tambahan lagi yang satu, tentukan juga tujuan keuangannya Pak Rahmat Prabowo sebelum memilih produk reksadana yang mana yang akan dipilih gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Prabowo. Sudah cukup ya Pak ya. Oke, mungkin untuk yang ini satu lagi Mbak Nita dari Mbak Arin. Mengapa manajemen fee reksadana sangat sulit diketahui informasinya, padahal dampaknya terhadap nilai investasi cukup besar. Mendragging return dari investasi kita. Contoh biaya yang biasa ditulis di fund fact sheet hanya tertulis nilai maksimum saja, namun kalau di total bisa sampai 3,5% atau 20 tahun bisa sampai 40%-an. Apakah PT SAM, apakah Samuel menginformasikan secara transparan biaya tersebut pada laporan bulanannya? Silakan mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya betul, itu disampaikan secara terbuka oleh Samuel Asset Management di fund fact sheet maupun di prospektus. Di prospektus. Jadi baiknya memang sebelum itu baca dulu prospektusnya. Itu terstate sih di prospektus kita. Terstate ya di prospektus. Nah,
Cuma yang saya ingin garis bawahi adalah sebetulnya saya termasuk yang ketika berinvestasi di reksadana tidak terlalu concern terhadap biaya manajemen fee-nya, karena dari OJK sebetulnya sudah ada aturan kalau reksadana saham itu maksimal 5%, tapi nggak ada ya. Rata-rata cuma di 2 sampai 3,5 lah untuk reksadana saham. Untuk reksadana campuran itu maksimal di 2,5%. Jadi ada yang cuma 1%, ada yang sampai dengan 2,5%. Reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang lebih kecil lagi. Tapi intinya yang utama adalah memang kinerjanya, karena kinerjanya itu ketika dibilang kinerjanya setahun 15%. Sebenarnya reksadana itu memberikan, kalau dia reksadana saham ya, reksadana itu memberikan kinerja 17,5% karena manajemen fee-nya 2,5% gitu loh. Jadi yang udah tercantumkan kinerjanya itu sudah mengakomodir biayanya. Nah, jadi yang penting memang yang selalu dilihat adalah kinerjanya daripada biayanya. Walaupun benar biaya itu mempengaruhi terhadap, atau kalau bisa diomongin mendragging itu juga benar. Cuman kan kalau kinerjanya itu bagus, saya lebih baik memilih kinerja yang memberikan kinerja 10% konstan tiap tahun walaupun biaya manajemen fee-nya 3% dibandingkan yang manajemen fee-nya cuma 1% tapi dia cuma 5% memberikan kinerjanya gitu loh. Kurang lebih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih Mbak Nita. Mbak Dian, karena memang waktunya sudah sangat terbatas buat kita, mungkin kita sudahi untuk sesi Q&A, tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa penanya, alhamdulillah sudah dijawab oleh Mbak Nita ya, Mbak Nita ya. Terima kasih. Nah, mungkin kita sudahi untuk sesi tanya jawab, dan sudah 1, 2, 3, ada 8 penanya. Dan ini mungkin kita akan berikan souvenir ya, Mbak Dian, Mbak Nita ya. Iya, Kita betul. akan berikan souvenir dari Mbak Dian dan Mbak Nita, karena memang kita untuk sesi Kahootnya kita gabung di sini, Mbak Dian, Mbak Nita. Ya. Jadi kita berikan penghargaan kepada yang bertanya ya, Mbak Dian, Mbak Nita. Dan di sini sudah ada 7 penanya yang sudah bertanya tadi di sesi Q&A. Yang pertama, selamat kepada Asep Sopyan, yang kedua Isanuddin Saputra, yang ketiga dari BDE Pak Rahmat Prabowo, yang keempat dari JTT Bu Sri Rejeki, Mas Randika Aditya Faujan, Mbak Yayu Basuki, dan dari terakhir tadi adalah JMT Arin. Selamat kepada para pemenang yang sudah bertanya mendapatkan voucher reksadana ya Mbak Dian. 100.000 ya. Senilai 100.000 ya. Oke, terima kasih banyak untuk supportnya sekali lagi kepada PT SAM. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita sudah. Oh ya Pak Anton, maaf saya interrupt. Sorry, seperti yang kita sampaikan kemarin, untuk selain yang kita berikan voucher untuk para penanya terbaik, kan kita juga sampaikan kalau bagi para roadster yang berani memulai berinvestasi, misalnya minimal 1 juta pembukaan rekening kita, tapi ada time limitnya ya, mungkin sekitar 7-10 hari ke depan. Yang berani mengambil keputusan untuk mencoba memulai berinvestasi 1 juta, kita akan kasih voucher reksadana 200.000. Jadi itu setara dengan return 20% ya untuk sahabat roster di muka, hanya dalam waktu kurang dari sebulan udah dapat 20% gitu. Jadi silakan produknya dipilih yang sesuai. Ntar kalau ada mau tanya jawab, konsultasi, Pak Anton boleh kasih nomor telepon aku Pak Anton, gitu. Jadi nanti kalau mereka para pemenangnya bisa kontak aku langsung sih Pak Anton. Oke, makasih banyak Mbak Dian. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Samuel Sekuritas. Terima kasih banyak.